Selamat malam saudara-saudara seperseduluran. Selamat datang di podcast Don Cuan edisi spiritual. Malam ini kita sedang recording untuk podcast edisi keberapa, Lur? Keempat. Ya, keempat. Saya juga lupa ya, mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Chow. Saya adalah seorang yang sangat suka dengan uji nyali. Partner saya ngomong, Jing. Saya Azza. Kamu siapa? Azza. Emang siapa kamu? Azza. Profesinya Profesi saya adalah saya. Iya. penyembah ilmu hitam. Dan pada malam ini kita kedatangan salah satu sahabat kita yang dimana sesuai dengan episode kali ini dia mempunyai pengalaman spiritual. Tapi kenapa kita nggak membahas horor? Karena bete. Iya kan? Pocong sini cuma takut, nggak skip. Silakan perkenalkan nama Anda. Kenalin, nama gua Lanang. Bisa dipanggil Lanang, Nang, Lan, Nang juga boleh. Jadi malam ini kita akan membahas mengenai pengalaman-pengalaman spiritual yang dimana menurut Google AdSense. itu buat iklan anjing. Ketahuan klien kita. Kalau klien kita tahu nah kita kayak gini, bubar kayaknya. Iya, gue kalau ngadepin klien, Pak, kami siap ya semua, hey gitu kan. Gila di YouTube kita sangat blow on ya. Jadi malam ini kita akan membahas mengenai pengalaman spiritual. Bedanya Kalau spiritual deketin mic lo. lebih aktual. Kalau spiritual agak cestuil aja. Agak menyentil. Oke. Agak goblok. Oh gitu itu ya. Itu yang saya dapat dari aliran energi hitam. Boleh. Oh, kalau boleh tahu Anda agak dark. Nama perguruannya di mana? Perguruan saya itu namanya keluarga kadal hitam. Keluarga kadal hitam. Agak dark. Kadal hitam. Oh, yang punya pacar nggak cukup satu. Menggunakan ilmu hitam. Ya baiklah. Jadi dari selentingan yang tidak penting tersebut, Nang. Ini kan hari Jumat. Kita syutingnya hari Jumat. Kita pasin banget sama malam Jumat yang dimana menurut PBB kalau hari Jumat dan malam Jumat itu memang cocok dan dikaitkan dengan sesuatu yang horor. Tapi kata siapa kalau horor itu nggak tentu dengan spiritual. Pasti spiritual itu selalu digunakan dengan sesuatu yang gaib. Iya kan? Benar. Nah, pengalaman lu umur berapa sih, Pak? Gua umur mau jujur apa bohong? Bohong. Umur asli 24 ya. Tahun ini. Amin. April kan lu? Amin. Tahu. Karena kita spiritual. Ya kan? Jadi gua tahu. Spiritual. Umur Anda 78 saya lihat. 55. Setengah abad lebih. Wow. Jadi Anda. Nempel, Bos. Jadi pengalaman lu selama 24 tahun, masih muda kita nih ya. Di hal-hal yang spiritual itu pertama mulai dari mana? Pertama kali gua ngalamin spiritual. Jadi ceritanya nih ya. Iya. Pas gua masih SMA, kurang lebih kayaknya kelas 2 SMA itu. Lagi lucu-lucunya tuh ya. Lagi badung-badung. Oh, lagi badung-badungnya. Badung-badungnya. Kalau gue lagi lucu-lucunya sih. Lagi badung-badungnya, lagi bego-begonya gitu kan. Lagi enjoy-enjoynya. Anjay. Nah, biasalah anak muda. Biasa. Kalau nongkrong kita balik jam 3. Oke. Ya kan, jam setengah 4. Pas. Ya kan. Ya gimana jaga lisensi bujang, ya kan? Menjaga gelar perbujangan. Ada sertifikasi bujang. Ada dong. Boleh. Nah, ceritanya gue tuh habis nongkrong sama kawan-kawan gue. Jam setengah 3. Bubar tuh jam 3. Ada lem nggak? Oh enggak dong. Ini pengantar dulu kan, berarti gue mencium bau horor dulu ini mereka kan. Pengantar dulu horor. Kita orang lagi gitar-gitaran, kumpul. Waktu udah nunjukin jam 3 tuh. Nah begitu jam 3 pada geser nih kawan-kawan gua.
begitu itu ya udahlah, gue pengen tutup pagar. Posisi nongkrong di rumah lo nih? Posisi nongkrong di rumah gue. Begitu pada geser, begitu gue pengen nutup pagar, emang kok gue ngerasain hari itu beda gitu, kayak merinding gitu sih. Nah jadi pas gue ngerasa yang beda itu cuma gue enjoy aja. Pikir gue lu merasa anxiety tuh atau insecure? Anjay. Terus gue tutup pagar, kawan-kawan gue udah balik, terus gue itu jadi rumah gue ini teras, jadi dari teras ke pagar itu kan lumayan jauh sih. Iya. Orang kaya. Seling parkiran. Orang kaya. Biasa. Anjay. Jadi agak geli. Mana jauh. Nah, kayak lo ngerasa nggak kalau lo misalnya lo lagi di suatu tempat gitu, ada yang ngeliatin lo dari samping. Oh iya. Kayak gatel gitu. Iya. Kayak gatel ya kan. Lo kayak pengen liat sana gitu ya. Kok ngapain gua ngeliat sana, tapi gitu juga kan. I see. Nah dan itu gua ngerasa yang ngeliatin gue itu kayak di atas genteng rumah gua. Posisinya itu lagi gerimis. Ini real nih. Real nih Jim. Real based on true story. Yo man. Begitu gue tutup pagar, udah kan gue jalan, masih makin kuat nih. Semakin gue pengen tarikannya makin kuat. Tarikannya makin dahsyat. Feelingnya ya. Iya. Cuma di atas. Udah mikir dong logika kita. Wah, jam 3. Ngapain orang lihat gue dari atas? Iya betul. Begitu gue lihat ke atas genteng gue, ada perempuan pakai telekung. Beneran ini ngeri. Enggak, kalau maksud gue, sorry gue potong. Kalau ketemunya wece, rambut panjang, baju putih, udah lumrah ya. Udah lumrah. Pakai telekung. Lanjut. Telekung itu ibaratnya bahasa ininya apa Indonesianya? Hijab. Iya. Jilbab. Mau kena lah. Mau kena buat sholat itu. Berarti full ya? Full. Itu robannya apa? Nengok ke belakang. Nengok ke belakang. Ngebelakangin kita orang. Ngebelakangin kita orang. Ngebelakangin gua. Terus kayang deh. Kata gua kan. Langsung gua. Nah ngeliat begitu ya nggak pakai basa-basi, langsung kabur gua. Kabur, gua dobrak tuh pintu rumah gua. Untung di dalam lagi ada bokap, lagi ada kakak gua kan. Gua bilang, woi ada setan. Ada setan tuh di depan, ada setan woi. Tuh langsung keluar di orang. Nah dan dicek lah. Dicek dari depan, dari belakang rumah itu nggak ada. Sampai gue timpuk-timpukin batu. Gitu ya, gue juga ikut lah kan karena rame ya. Cabut air dong. Emang mental agak naik. Cabut. Dari situ gue, wah anak kelas SMA ngeliat begitu ya terkedur sih. Asli. Terkedur. Nah pada saat itu ada nggak jiwa-jiwa lu untuk mempertahankan diri? Nah masuk nih spiritual nih, masuk kan? Cocok kan gua? Cocok. Nah untuk mempertahankan diri itu, kalau misalnya kalau di Islam kita baca-baca ayat kursi, kalau di kawan-kawan Kristiani kan ada Bible. Kalau aneh ini kan magang nih di sekte ilmu hitam. Ada hitam, sorry. Dia kan mengeluarkan sabetan-sabetan sorban misalkan, ataupun tali-tali perpocongan duniawi ini kan. Nah, pada saat itu lu punya pertahanan diri gak? Untuk gak down atau untuk melawan balik? Kalau di posisinya begitu ya, mungkin logika nih, karena gua saat itu udah ngelihat begitu. Mau lo punya bacaan segudang, mungkin betul. Ya kan. Ketika lo kaget, otak lo nggak terima hal yang begitu nongol, nampak gitu kan. Oh jelas lo kabur. Jelas lo kabur. Mungkin makanya kadang gue mikir sih, orang-orang kalau kita nonton FTV gitu ya, film-film horor tuh ada ustadz. Ya mungkin kelasnya ustadz bisa kali kayak gitu. Gitu. Sampai gue juga pernah konsul sama orang pintar yang emang dia lulusan mana nih? Kayaknya sarjana mana nih? Sarjana Padepokan Gonta. Batang Kelapa. Nah gue bilang sama dia, gue manggil dia Kang. Kang biasa kan orang. Kang.
Orang-orang Mortal Kombat lah ya. Mortal Kombat kan. Saudaranya Liu Kang. Enggak pakai kode kalau dia orang. Oh, Batak. Terus jadi Kang, kalau emang kita nemuin hal-hal setan apa enggak hal-hal goib lah gitu. Itu apa sih Kang counternya? Iya. Wih, counter. Aderin oponennya. Iya, untuk menghindari gitu kan, untuk ngelawan gitu. Untuk avoid. Jadi kata beliau, dia bilang ya counternya itu ya lo pertama baca ya surat ayat kursi. Udah itu kalau Islam ya. Ya ingat ya kalau Islam. Kalau Islam. Saya Islam demi Allah, gue Islam. Gue Islam. Sipit aja gue. Yuk. Dan kalau emang nggak baca ayat kursi mungkin kepanjangan, yang paling simpel baca surat An-Nas. An-Nas. Manusia. Tapi ingat kata dia. Nah, masalahnya kalau lo baca itu nggak benar, itu sama aja nggak ngefek. Jadi kayak useless. Iyalah orang bacanya nggak benar gitu. Iya. Bacanya artinya apa lo? Gara-gara deg-degan. Iya. Betul. Tremor, lo ngasal gitu kan. Ibaratnya kita doa, ya Allah, berikanlah hamba perlindungan gitu kan. Dari godaan setan yang terkutuk. Karena lo tremor, ketakutan, jadi artinya ya ilih. Iya. Ada setan. Fuck anak ini anjing katanya kan. Fuck. Gitu. Kata gua, logika juga, ya kan? Ya ilih katanya. Kata dia. Ini orang ngejek tak apa kata dia kan. Setan juga percaya Tuhan loh. Iya benar. Iya. Ya kan? Oh, mereka lebih dulu ya gue dengar informasinya pada kita ya. Udah tua dia orang itu. Udah tua ya. Cuma masih petakilan ya. Itu kan kita keep dulu. Ini kan pengalaman pertama lo. Masih ada pengalaman lainnya. Gue mau lempar pertanyaan dulu nih ke Aza nih. Nah, alumni Padepokan Kadal Hitam. Iya. Lagi. Malu. Jadi kalau lo pernah nggak sesuatu yang sangat cringe terhadap apa? Spiritual dan horor. Spiritual. Baru-baru ini cuy. Baru-baru ini. Current condition. Jadi gue pernah tuh ya, gue tempat kawan gue. Jadi gue ini, itu kalau gue nggak salah, rumahnya sama. Iya. Kayaknya. Terus? Jadi begitu gue di situ, nah gue ini beli rokok. Ada duit waktu itu ya. Alhamdulillah. Asem gitu kan. Begitu kita beli rokok kan, kita pulang tuh dari warung. Begitu pulang dari warung, rumahnya hilang. Bukan rumahnya hilang, itu di film. Oh iya. Gimana? Kisah nyata. Begitu kita pulang, tiba-tiba memang gue menggigil, tapi menggigil ini pengen ngerokok. Bukan, pengen buang air kecil. Itu gue kencing, taunya kawan-kawan gue lagi nongkrong ini nih. Tiba-tiba kaget. Kenapa tuh? Nggak ngerti gue juga. Wih kenapa? Tiba-tiba adeknya yang punya rumah ini nanya, wih Bang Eje, Bang Aja kata dia. Beda ya Bang ya kan. Sama-sama. Wih Bang Aja, itu tadi itu ngebonceng siapa? Apanya? Uzubillah min dzalik. Aku ngebonceng sendiri jing kata gua kan. Waduh. Begitu, orang itu tadi ngebonceng orang, iya tah kata gua kan. Iya orang kelihatan CCTV kata dia. Mana orang coba lihat gila. kata gua kan. Gua merinding demi Allah. Begitu ini direkam sama dia orang. Ada orang bener jing. Bagi sih rekamannya. Waduh nggak ada jing dari aku. Waduh. Gua juga nyesel. Terus ngerekam. Terus. Jadi anjing sih. Gua juga baru kali ini cuy. Lu ngelihat rekamannya? Ngelihat tuh. Bentuknya gimana? Jadi dia itu tingginya adalah segini. Gua merinding demi Allah. Tinggi. Terus? Jadi dia tuh begitu gua nyampe dia tuh langsung lompat dari motor. Begitu lompat dari motor langsung terbangnya ke belakang cuy. Di rekaman itu. Demi Allah gue merinding. Serius matanya kayak bercahaya gitu jing. Itu sih jing pengalaman lu itu. Terus abis itu apa yang lu lakuin? Yang gue lakuin ya parno lu jing. Gak ada counter. Counternya tetep jing. Gue percaya kalau memang gua ini the best. Iya.
Atau bingung ya mau jawab apa ya. Agak bingung gue juga. Jinnya pun ngintil gua. Oh, ini balik ke lanang ya. Mungkin kan ada kalau di kalau bagian Islam, negeri agama Islam kan kita mengcounternya dengan beberapa ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun doa-doa gitu. Nah, mungkin ada beberapa selintingan, ada beberapa kita sebutnya ilmu gak sih apa ya? Wiridan gitu. Ya mungkin ya sebatas wiridan, amalan mungkin yang dikhususkan bagi orang-orang punya keahlian di situ. Misalkan kalau kita sering nonton TV ataupun YouTube lain kayak ada channel horor, ya kan? Kayak jurnal Risa kan kayak kayak jimat-jimat. Enggak, kalau jurnal Risa tuh kan gue salut gitu kan. Dia aja ini setan deh. Nah, gitu tuh. Oh. Nah, gitu kan. Kayak indra keenam. Kamu mau setan enggak? Gitu. Nih sambilin. Nah. Anjay. Gitu. Boleh juk. Nah, itu kamu orang pernah enggak cari tahu ataupun langsung belajar untuk diri kalian sendiri? Lanang dulu, lu kan host babi. Oh iya. Iya. Gua sih pernah sih dengar ada ilmu kayak gitu. Iya. Jadi tapi bukan untuk menangkal setan. Tapi untuk ngobatin orang yang kerasukan setan. Gitu. Malah. Kan kalau nggak salah entah hadis ya. Gue nggak berani ngomong itu karena gue juga bukan pakar soal agama. Jadi kalau kita ngelihat setan itu jangan lari, karena apabila lari dia bakal ngejar. Gitu. Jadi kalau ada setan kita kejar, karena sejatinya dia bakal lari. Gitu. Jadi kalau menurut gua, kalau di pandangan orang Islam itu sendiri, kalau untuk nangkal setan, ya setan itu udah kalau di Islam sih mungkin ya ngapain takut gitu. Ya ngapain orang itu takut gitu. Kan? Kayak riwayatnya Umar bin Khattab gitu. Masuk. Barang. Siraman Nabi. Langsung. Jadi ada riwayat beliau itu, apabila Umar melewati suatu lembah, maka lembah yang kiri dan yang kanan itu setannya itu pada kabur semua. Wow. Sampai sosok Umar nih tapak kakinya aja itu setan nggak berani lewat. Tuh. Itu saking apa nih? Saking istimewakannya dong, gitu. Lo bayangin kan, kalau Umar ke rumah hantu, mau tinggal di mana? Cabut lur kata dia. Kantor tutup kata dia. Kantor bubar. Iya. Nah, selain itu, ya kata gue tadi ketika kita nonton referensi-referensi yang lain kayak channel YouTube atau acara horor, ada beberapa channel YouTube yang memang rekamannya amatir, tapi memang objeknya kayak bintang-bintangnya lah dalam satu video itu memang dia proper, dia punya skill, ya kan? Nah, gue nggak tahu nih, menurut yang gue baca, gue ceritanya kan, ada keahlian kayak gitu yang turun temurun. Atau memang ada juga yang memang mereka belajar. Sebut saja indra keenam gitu kan. Yang gue baca kan indra keenam itu turun temurun. Nah, kalian waktu itu saat mengalami hal seperti itu pernah mengulik gak? Kok bisa sih gue ngelihat hari itu? Ada yang ngomong lagi kena sial, ya kan? Tapi emang ada yang ngomong dia bisa melihat. Nah, lu pernah gak ngulik-ngulik keturunan kalau masalah di spiritual dan horor? Garis-garis keluarga gitu. Garis-garis keluarga gue pribadi gitu. Ya kalau keluarga gue kayaknya nggak ada yang dukun sih. Kita kan nggak bicara cuma dukun ya, tapi kan ada ahli agama, ada dukun. Kakek. Oh iya. Kakek gue ahli agama yang sudah terkenal lah di kampung gitu. Sudah pernah bermain di era spiritual gitu ya. Udah, track recordnya udah bagus sih dia. Kalau di daerah area-area spiritual. Nah, ini kan berbicara soal kampung halaman. Rumor-rumor yang ada, pemilihan kepala desa itu sangat luar biasa. Mantap. Iya kan? Lu pernah nggak panjang? Lu pernah nggak pulang kampung, tapi
sedang merasakan era-era pemilihan kepala desa. Balik kampung lagi era pemilihan kepala desa. Betul. Kadang beneran cuy. Bener. Yang gue tahu ketika pemilihan kepala desa itu sangat bermain, ada permainan alam liar tuh ada, bukan alam liar ya. Alam lain tuh ada permainannya. Nah gue nggak tahu tuh. Cahaya dari langit terbang-terbang. Oh iya. Jadi pernah tuh di kampung gua tuh ada, bukan pemilihan kepala desa sih. Kepala desa sama lurah sama ya? Sama lur. Sama. Walaupun Deva wali kota. Jadi pernah ada 3 calon. Iya. Tuh. Dan calon yang paling kuat itu tiba-tiba ninggal. Sebelum waktu pemilihan. Hamin berapa tuh? Hamin 3 kayaknya. Hamin 3 dia ninggal. Itu banyak sih yang geger. Ceritanya sih pas waktu di kampung itu emang geger banget gitu. Sampai banyak polisi nuding yang calon kedua apa bukan, ketiga apa bukan. Cuma ya kalau dia itu ninggal, ya kan ya namanya takdir ya. Gitu ya. Takdir. Gitu. Cuma saksi dari anak istrinya nih, gitu yang nguatin ini bahwa kayaknya si bapaknya ini diguna-guna gitu. Buktinya dari mana? Gitu. Jadi ceritanya dia itu ninggal jam 12 malam. Dari jam 11 dia ini acara yasinan. Balik dari rumah jam 11. Pada malam itu ya? Pada malam itu. Jadi tamu yang ada ini yasinan itu bilang bapak ini nggak sendirian. Ada rombongan. Ada orang yang ngikutin. Berapa Dan orang itu duduk itu di belakang dia gitu. Bener merinding ya. Dia, gitu. Ada yang ngikutin bapak Ada yang ngikutin bapak ini gitu. Dan di deskripsiin nggak bentuknya? Bentuknya dia kayak kakek-kakek gitu. Cuma ya pakai peci juga gitu. Pakai peci juga. Bener dulu. Terus sampai begitu pembagian kotak pun dia ini heran, kok dikasihnya 2 gitu. Ya kan? Itu nggak masuk akal sih. Iyalah. Karena kan dibagi satu. Maksud yang ngebagiin yang 2 itu juga yang kawannya nih jadi salah satu saksi juga karena buat yang belakang Pak. Iya. Maksudnya. Dan dia juga heran buat belakang siapa. Iya. Mungkin kan. Begitu dia balik, itu orang itu tuh masih ngikutin gitu. Sampai rumah. Bapak itu masuk. Sampai kata istrinya, Pak, itu kawannya nggak diajak masuk. Bininya pun ngelihat. Saya sendirian aja dari tadi. Bukan kali orang seberang kali, kata dia kan. Tidurlah. Dan orang yang ngikutin itu dia di depan rumah aja, nungguin gitu. Nah, begitu kejadian jam 12. Ini masih di calon kepala desa itu kan? Yoi. Begitu jam 12 lewat dia meninggalnya kalau dibawa ke dokter sih katanya jantung. Gitu. Cuma karena pas banget lagi pemilihan, momentum kayak gitu dikait-kaitkan dengan ada sosok yang seperti itu, emang yang ngikutin gitu. Mereka tuh nyari relate. Wah. Relate. Minum dulu, Bang. Coba tampar. Jadi itu posisinya memang dia sehat walafiat. Karena kan yang gua tahu cerita-cerita orang lain itu adalah ketika ada begitu itu sangat lama. Misalkan 7 hari dia tersiksa gitu. Dikirim terus. Itu memang hari itu juga. Kali tokcer kali ya. Boleh. Karena kan daerah digital nih sekarang nih. Nah. Luar biasa kan? Kemarin ada yang rame, Boy. Di mana tuh? Orang tahu enggak? Apa? Santet online. Gak tahu gue. Wah, serius gue gak tahu. Ketinggalan. Orang ketinggalan. Gue taunya yang dari lu, Ki Bujang Bustomi.
Itu mah YouTuber. Iya. YouTuber dia. Oh, dia bukan orang pinter, YouTuber dia. Juga ya. Menyangkup lah Menyangkup dia. ya. Terus. Jadi Kapan sih? santet online ini lagi rame. Sekarang ini. Lagi rame, bro. Jadi santet pun bisa online, Jing. Nah, jadi dia kontennya dia di Free order. Ome TV. Lo orang tahu kan Ome TV? Tahu. Nah, Vicky Naki. Ya. Orang Rusia. Oh, iya. Nah, jadi kan Ome TV itu kan kayak kita live ngobrol gitu kan, live chat gitu ya. Nah, jadi dia kayak sekilas-sekilas gitu sih digambarinnya. Nah, entah dia ketemu sama bocil kan kayak random banget sih gitu. Nah, terus dia kayak bocil ini kan yang nggak percaya gitu kan. Apa sih lo settingan, gua nggak percaya. Nah, ceritanya si santet online ini ketemu sama bocil. Iya. Cocok randomnya. Nggak bocil juga, ya orang-orang gabut gitu kan. Terus. Settingan, bohongan itu. Udah lagi gitu. Enggak lah, lu diem ya. Lu lihat barang di belakang lu. Nih katanya. Giniin gitu sama dia. Itu barang-barang belakang ini pada jatuh semua. Ampun bang, kata bocil. Kata si bocil. Pergi lo sana, pergi. Skip kata dia. Karena Ome TV nggak bisa disetting kan? Gak bisa. Bakal ketemu itu. Emang live ya langsung itulah live. Random kan? Random banget. Itu lagi rame cu. Lagi rame banget itu cu. Sekarang ini. Gue baru tahu sih. Jadi dia show up secara digital ya. Banyak panitianya berarti. Mungkin nggak sih gitu. Semakin berkembang zaman ini, santet itu ternyata semakin upgrade. Kalau bener begitu, pin as akan gue buat. Nah itu kan. Jadi kita nambah nanti. Maksud gue bakal nambah porsi nanti. Iya kan? Selain gue digital marketer, gue konten kreatif, nanti gue ada santet online. Santet 4.0 boy. Ya itulah. Sedikit aja waktu untuk malam ini di episode spiritual. Terima kasih untuk Lanang, Bor. Oke. Thank you, Bor. Mungkin kita akan datang ke episode 2 di edisi spiritual dengan cerita-cerita yang luar biasa nantinya. Cukup sampai di sini. Terima kasih untuk kawan-kawan. Ciao.